Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematik sekalian, kita ketemu lagi di sesi yang kesekiannya kalinya untuk membahas tentang materi bilangan bulat dan bilangan pecahan. Untuk kesempatan kali ini, sahabat matematik sekalian, kita akan membahas tentang bentuk campuran. Bentuk campuran yang seperti apa? Kita lanjut video berikut ini. Nah, sahabat matematik sekalian, untuk kompetensi dasar pertama di jenjang SMP, kita memiliki KD1 itu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, baik positif dan negatif, dan juga menjelaskan dan menentukan urutan pada pecahan, baik pecahan biasa, campuran, desimal, maupun persen. Jadi untuk KD ini, sahabat matematik sekalian, kita akan memecahnya menjadi dua. Yang pertama, kita akan membahas tentang bilangan bulatnya terlebih dahulu. Menentukan urutan untuk bilangan bulat. Oke, kita akan simak untuk beberapa kasus di bilangan bulat berikut ini. Nah, sahabat matematik sekalian, di bagian pertama untuk menentukan dan mengurutkan bilangan bulat, nilai dari bilangan bulat, kita punya sampel yang pertama. Nah, ini sampel pertama kita, sahabat matematik sekalian. Perhatikan bilangan 14, negatif 5, negatif 15, 9, negatif 20, negatif 8. Jika diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, maka kita memiliki urutan seperti apa. Nah, yang perlu diingat kembali ketika urutan pada garis bilangan, kita patokan pada garis bilangan. Meskipun nanti ada tips atau trik yang lain, kita memiliki titik 0 berada di tengah, kemudian garis ke arah kanan, dan garis ke arah kiri. Nah, ke arah kanan nilai positif semakin besar, dan juga sama untuk yang ke kiri, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Nah, semakin ke kiri nilainya semakin kecil, kalau yang ini semakin besar. Nah, semakin besar, ini semakin kecil. Nah, semakin jauh dari 0 untuk nilai negatif, maka nilainya akan semakin kecil. Sehingga kita ambil negatif yang paling kecil dulu, yang paling jauh, yakni negatif 20. Nah, ini yang terjauh, misalnya di sini. Kemudian ada negatif 15, negatif 10, negatif 5, gitu kan ya. Semakin mendekati 0, nah kemudian baru bergeser ke yang lainnya. Oke, setelah negatif 20, kita punya negatif 15. Nah, setelah itu, semakin mendekat ke 0, ada negatif ke 8, negatif 5. Nah, kemudian untuk nilai positif, semakin menjauh dari 0, nilainya semakin besar. Nah, sehingga yang lebih kecil, 9, kecil, baru kemudian 14. Sehingga kita peroleh urutan dari terkecil ke yang terbesar untuk sampel yang pertama ini, negatif 20, negatif 15, negatif 8, negatif 5, 9, 14. Nah, acuannya kita pakai garis bilangan. Oke, ini tips yang ini untuk kasus yang pertama. Kita lanjut. Untuk kasus yang kedua, sahabat matematik, nilainya semakin besar. Kita juga diminta untuk mengurutkan dari yang terkecil. Nah, kita menentukan urutannya terlebih dahulu sama dengan konsep yang tadi, sahabat matematik. Semakin besar poinnya 2 untuk negatif, semakin besar maka nilainya akan semakin kecil. Ini ya, bilangannya semakin besar nilainya kecil. Nah, semakin menjauh dari
bilangan 0. Nah, untuk yang positif semakin besar nanti nilainya juga akan semakin besar. Nah, ini untuk bilangan bulat. Nah, dari sini kita punya 165, 567, negatif 669, negatif 650, 550, negatif 1000. Nah, yang paling jauh dari 0 adalah negatif 1000. Kita ambil dulu. Kemudian antara negatif 69 dengan negatif 90, lebih jauhan negatif 669, baru negatif 650. Kemudian ada 5 yang mendekati 0, sudah positif. Semakin jauh semakin... Oke, mohon maaf, setelah 5 kita punya 165. Berarti bukan 560. 165 baru 550 dan 567. Nah, sahabat matematik sekalian, untuk melihat dua bilangan ya, misalnya kita mau menanyakan besar mana 550 dengan 567. Untuk kasus yang bilangan positif, bilangan bulat positif, jika dua bilangan sama-sama ratusan, begitu, ini kan ratusan, ini juga ratusan, maka tinggal melihat ratusannya besaran mana. Nah, kalau kemudian ternyata ratusannya nilainya sama, kita baru turun ke puluhan. Puluhan besar yang mana? Nah, kalau ternyata besar yang belakang, ini 6, ini 5, maka besar yang 6, maka inilah nilai yang lebih besar yang mana. Gitu, untuk menentukan besar kecilnya, kemudian bisa mengambil urutannya. Ini untuk kasus bilangan bulat positif. Nah, kalau bilangan bulatnya negatif, kita punya negatif 669 dengan negatif 650. Nah, sama, kita lihat kalau sama-sama ratusan berarti beres ya, tinggal ngecek bilangannya. Ini sama-sama ratusan dan sama-sama 600, bilangan ratusannya, bilang sama 6, berarti kita mundur ke puluhan. Nah, puluhannya ini 6, ini 5, ini lebih besar untuk bilangannya, karena nilainya negatif, semakin besar nilainya akan semakin kecil, karena semakin menjauh dengan 0, maka seperti ini. Nah, ini untuk menentukan triknya ya, menentukan besaran mana dari dua bilangan yang diketahui. Oke, ini sampel yang kedua, insya Allah cukup. Oke, kita akan lanjut ke studi kasus yang berikutnya. Nah, ini sedikit berbeda, sahabat matematik sekalian. Kita sudah masuk ke bentuk, perpangkatan. Besar mana urutannya? Untuk yang pertama, 2 pangkat 81. Kemudian yang nomor 2, 4 pangkat 32. Yang ketiga 16 pangkat 18. Yang terakhir 4 pangkat 4 pangkat 10. Oke. Yang perlu diperhatikan di sini, sahabat matematik, adalah satu catatan yang pertama, dicek dulu basisnya. Nah, basis atau bilangan pokok. Mana yang termasuk basis, maka ketika kita punya 2 pangkat 3, sahabat matematik, 2 ini namanya basis atau bilangan pokok. Nah, yang 3 ini baru dinamakan pangkat atau eksponen bahasa lainnya, pangkat ya. Nah, kalau kita cek kasus yang ketiga ini, maka dicek dulu apakah basisnya bisa disamakan. Nah, kita punya yang pertama tetap ya, paling kecil ya 2 pangkat 81. Nah, 4 itu ternyata kan 4 itu 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2 pangkat 32. Nah, sedangkan 16, sahabat matematik, 16 itu 2 pangkat 4 pangkat 18. Nah, yang ini
2 pangkat 2, pangkat 4, pangkat lagi 10. Nah, nanti di materi perpangkatan, sahabat matematik akan memperoleh salah satu sifat dari bentuk pangkat itu. Kalau A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka kita punya A pangkat M dikali N, sehingga pangkatnya dikalikan. Ini tetap 2 pangkat 81. Yang kedua, 2 pangkat 64. Hasil kali dari 2 kali 32. Nah, yang ini 2 pangkat 72 ya. 18 kali 4. Kemudian yang ini sama, ini juga perkalian 2. 2 kali 4 kali 10 berarti 80. Nah, setelah basisnya sama, kita bisa melihat pangkatnya yang kecil ya paling kecil, nanti semakin besar semakin besar. Maka kita bisa beroleh urutan ini yang pertama pangkat yang paling kecil karena basisnya sama. Maka ini yang paling kecil, pangkatnya paling kecil, ini pangkat terkecil kedua, ini pangkat terkecil ketiga, ini yang paling besar. Nah, keempat. Sehingga kita peroleh 2 pangkat 64 itu asalnya 4 pangkat 32. Kemudian 2 pangkat 72 itu asalnya dari 16 pangkat 18. Kemudian yang ketiga 4 pangkat 4 pangkat 10. Dan yang terakhir 2 pangkat 81. Nah, ini ketika kita punya satu kasus yang mana basisnya ini berhubungan, bisa disamakan. Oke, ini sampel yang ketiga. Semoga bisa dipahami dan kita ambil yang terakhir, kasus yang terakhir. Nah, sahabat matematik sekalian, kita masuk ke sampel yang keempat. Sampel yang keempat ini, sahabat matematik bisa perhatikan basisnya, karena ini perpangkatan, maka kita libatkan basis atau bilangan pokok. Kita punya 2 pangkat 4444. Yang kedua, 3 pangkat 3333. Yang ketiga, kita punya 4 pangkat 2222. Nah, kalau kita punya bilangan berpangkat, tapi basisnya tidak sama, maka kita tidak bisa menyamakan seperti tadi untuk menentukan mana kecil, mana yang besar. Kasus sederhana misalnya seperti ini, 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3 dengan 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 2 itu 9. Nilainya berbeda. Nah, maka untuk model yang seperti ini, sahabat matematik, kita misalnya punya pangkat tipsnya, maka tidak menyamakan basis, tapi kita menyamakan pangkatnya. Nah, untuk kasus yang basisnya tidak bisa disamakan, maka menyamakan eksponennya atau pangkatnya yang sama. Misalnya, kita punya 2 pangkat 3 dengan 3 pangkat 3, kan sudah jelas. Yang basisnya lebih besar, maka pangkatnya atau hasilnya lebih besar. Kalau basisnya besar, pangkatnya sama kan lebih besar. Nah, sehingga kita bisa ambil, sahabat matematik, di sini kita akan samakan, kita rubah menjadi 2 pangkat 4 dikali 1111. Kemudian yang ini 3 pangkat 3 kali 1111. Nah, yang ini sama, 4 pangkat 2 kali 1111. Nah, pangkatnya kan sudah sama. Kita bisa ngecek, berarti ini 16 pangkat 1111. Yang ini 9 pangkat 1100. Oh, mohon maaf, 81.
Nah, ini keliru kan, 3 pangkat 3, bukan 3 kali 3. Nah, yang ini 16 pangkat 11. Nah, ternyata yang 1 dan 3 sama, maka urutannya padahal di sini lebih kecil dari yang ini. Sehingga kita peroleh yang lebih kecil boleh ditulis dari 2 dulu, 2 pangkat 4000, kemudian 4 pangkat 2022, baru 3 pangkat 3333. Boleh seperti ini atau boleh 4-nya yang di depan, tidak masalah karena nilainya kita dapati sama. Nah, yang penting 3 pangkat 3-nya 3333-nya di belakang karena yang paling besar. Nah, ini studi kasus kalau basisnya tidak bisa disamakan. Ketika pangkatnya sama kan tinggal lihat mana yang besar, basis mana yang besar begitu. Nah, di sini basisnya 3 ya lebih besar daripada basis yang 2. Nah, karena sama-sama pangkatnya 3. Oke, insya Allah itu sahabat matematik 4 studi kasus untuk menentukan dan mengurutkan bilangan bulat. Jadi ada 4 sampel. Yang pertama tadi sederhana, yang kedua tadi agak besar nilainya, kemudian yang ketiga perpangkatan, yang mana basisnya bisa disamakan, sehingga kita nyamakan basisnya. Terus yang terakhir, kita punya basisnya tidak sama, sehingga kita harus menyamakan pangkatnya. Begitu, sehingga dengan memperhatikan basis mana yang paling besar, itulah nilai yang besar. Insya Allah begitu, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.